Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Nasional atau DPN Ikatan Akuntan Indonesia, Profesor Mardiasmo. Tadi gelarnya saya hitung ada 10, jadi saya nggak bisa sebut semuanya. Kemudian Ketua Dewan Penasihat IAI, Profesor Murmahadi Surya Jaya Negara. Bapak, senang ketemu sekali lagi dengan Bapak sesudah lama sekali karena COVID. Bapak Gubernur Bank Indonesia atau yang mewakili dari Bank Indonesia, Pak Muhammad Ateh dari BPK atau yang mewakili, Ketua BPK Ibu Ismayatun, dan dalam hal ini ada Pak Ajipe dari BPK sebagai wakil ketua, mohon maaf Bapak, Pak Muhammad Nasir dan Pak Jonan kawan saya, Pak Dayadi yang juga kawan saya, serta seluruh anggota DPN IAI, badan-badan kompartemen IAI wilayah di seluruh Indonesia, manajemen eksekutif IAI, para anggota IAI dari seluruh Indonesia, para pembicara, para panelis, peserta seminar, serta kongres IAI yang ke-14 yang berbahagia. Kita semua mari memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir dan mengikuti Kongres ke-14 Ikatan Akuntan Indonesia. Izinkan saya mewakili Bapak Presiden untuk menyampaikan sambutan beliau yang karena aktivitas beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Tentu kita semuanya sangat menghargai dan mengucapkan selamat atas terlaksananya Kongres IAI yang ke-14, dan yang paling penting juga bisa dilakukan secara fisik dengan tema yang juga sangat penting dan sangat tepat waktu dan tepat konteks, yaitu Strategic Role of Accountancy. Mohon maaf, ini masih belum bangun berarti. Saya ulangin lagi, temanya adalah Strategic Role of Accountancy Profession to Maintain Trust and Integrity in the Era of Sustainability. Ini adalah sebuah tema yang betul-betul sangat relevan pada saat ini, di mana fenomena dunia, perekonomian dan keuangan juga mengharapkan profesi akuntansi mampu menjadi pilar yang menjaga trust and integrity. Di era di mana seluruh pembangunan ekonomi tidak seharusnya menjadi suatu proses yang tidak sustainable, namun harusnya sustainable. Tentu ini adalah sebuah tantangan di semua profesi termasuk di bidang akuntansi. Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada IAI yang akan berulang tahun ke-65 dalam hal ini pada tanggal 23 Desember 2022, Sapphire Jubilee, sebuah usia yang matang untuk sebuah organisasi profesi, dan tentu berharap dengan seluruh pengalaman dan usia yang panjang, maka IAI akan terus bisa mengembangkan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis, dan publik, serta terus menjaga dan berorientasi pada etika dan tanggung jawab profesi maupun sosial, serta lingkungan hidup di dalam perspektif nasional dan internasional. Ibu, Bapak sekalian, para hadirin yang berbahagia, 3 tahun ini kita merasakan sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa, namanya pandemi COVID-19.
Meskipun sampai saat ini COVID ini sudah mulai bisa diatasi atau dikelola, dan seluruh dunia juga mulai belajar siap untuk hidup beradaptasi dengan virus COVID-19 dan menormalisir berbagai aspek kegiatan sosial ekonominya. Bahkan RRT yang selama ini menganut Zero COVID Policy juga sudah mulai melakukan berbagai langkah pelonggaran restriksi yang diberlakukan. Ini tentu merupakan suatu perkembangan yang positif. Selama kita dihadapkan pada tantangan pandemi, begitu banyak peristiwa yang mengubah kehidupan kita. Saya sangat yakin di dalam dunia akuntansi Anda semua juga menghadapi hal yang sama. Kita dipaksa untuk terus fleksibel, adaptif, berinovasi, dan pada saat yang sama berkolaborasi yang merupakan kunci utama bagi seluruh komunitas, termasuk komunitas global, untuk dapat mengatasi dan menangani pandemi yang kejadian luar biasa ini mungkin tidak 100 tahun sekali, dan di dalam G20 sudah sering disampaikan, pandemi ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Berbagai kebijakan penyesuaian dilakukan selama masa pandemi karena situasi memang mengharuskan kita merespons dan beradaptasi. Kita juga makin menggunakan teknologi digital di dalam mengatasi persoalan pada saat physical distance atau dalam hal ini pertemuan secara fisik tidak dimungkinkan. Hal ini makin mengakselerasi keseluruhan inovasi di dalam cara kita bekerja. Dan kita pun juga dihadapkan pada perubahan dari sisi work-life balance. Tentu perubahan ini tidak akan hilang dengan pandemi COVID-19 yang mulai bisa diatasi dengan ditemukannya vaksin. Bahkan pada saat Indonesia menjadi presidensi G20, pada saat itu pun Indonesia menyuarakan berbagai kepentingan mengenai cara mengatasi pandemi yang dirasakan memiliki tantangan yang sungguh luar biasa. Akses vaksin yang tidak merata dan tidak inklusif menyebabkan ancaman terhadap pemulihan ekonomi secara bersama dan secara kuat. Oleh karena itu, di dalam presidensi G20, Indonesia mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Itu bukan hanya soundbite, tapi itu mencerminkan keberpihakan dan juga perhatian Indonesia agar seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang dan termiskin, mampu mengatasi pandemi dari sisi akses vaksin hingga mengawal pemulihan ekonomi dan sosialnya secara bersama dan secara kuat. Pandemi dan pasca pandemi menimbulkan banyak sekali tantangan terhadap pentingnya berbagai isu global. Kita dihadapkan sebagai suatu negara, suatu tantangan dan shock yang kadang-kadang muncul dari environment global, seperti virus COVID-19 yang menghasilkan pandemi. Dunia juga sekarang ini berpotensi terus menghadapi tantangan global yang katastrofik, yaitu isu pemanasan iklim atau perubahan iklim akibat pemanasan suhu yang kemudian memberikan dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, berbagai inisiatif global juga
dilakukan untuk mengatasi sebuah fenomena yang diakibatkan dari aktivitas manusia. Komitmen global untuk mencapai carbon neutral dan komitmen untuk mentransisikan energi yang berbasis fosil non-renewable menjadi renewable dan bersih menjadi tantangan untuk mencapai apa yang disebut green economy. Dunia bisnis dan investasi mulai menerapkan apa yang tadi disebutkan oleh Prof. Mardiasmo, prinsip environmental, social, and governance. Ini adalah sebuah upaya agar investasi yang dibutuhkan di dalam penciptaan kesempatan kerja, memperbaiki kesejahteraan, mengurangi atau menghilangkan kemiskinan tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Environment dari sisi lingkungan, social dari sisi social, dan governance dari sisi tata kelola menjadi fondasi yang sangat penting di dalam membuat keputusan bisnis termasuk investasi dan keputusan kebijakan publik dari sisi pemerintah. Indonesia menyadari pentingnya perkembangan ini dan oleh karena itu di dalam presidensi G20 yang baru saja selesai, Indonesia mengangkat tema sustainability sebagai salah satu tema penting selain masalah pandemi dan digital teknologi. Ada 5 kesepakatan utama mulai dari upaya kolaboratif mewujudkan kebijakan makroekonomi secara fleksibel untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi, perlindungan terhadap stabilitas makroekonomi investasi terutama bagi negara miskin, dan promosi ketahanan pangan dan energi serta percepatan pencapaian Sustainable Development Goal. Saya sungguh menghargai Ikatan Akuntan Indonesia yang telah ikut tidak hanya berpartisipasi tapi membantu mensukseskan presidensi G20 Indonesia dengan memimpin dan berperan aktif di dalam Task Force Integrity and Compliance atau TFIC B20. Ini adalah salah satu kunci yang luar biasa penting karena dunia dihadapkan pada berbagai shock yang sering memaksa kita melakukan langkah-langkah extraordinary, maka aspek trust dan compliance tidak menjadi suatu aspek yang sederhana. Bagaimana merespons situasi dan tantangan yang sungguh tidak biasa melalui langkah-langkah yang luar biasa, namun tetap menjaga trust dan compliance. Ini yang Bapak Presiden sering menyampaikan di berbagai forum. Tugas kita menyelesaikan masalah sehingga kita harus memiliki wavelength atau gelombang yang sama. Gelombang yang sama fokusnya menyelesaikan masalah dan ancaman yang dihadapi masyarakat dan ekonomi. Namun itu tidak berarti kita kemudian menabrak segala sesuatu. Trust dan compliance penting, tapi trust dan compliance tidak boleh menjadi penghalang untuk kita semua menghadapi dan menyelesaikan masalah masyarakat dan masalah perekonomian. Saya berharap inilah yang akan terus dibahas dan diberikan solusi oleh IAI di dalam kongres yang diselenggarakan pada saat ini, yaitu kongres ke-14. Karena dunia akan terus dihadapkan pada ketidakpastian. Hari ini kita dihadapkan pasca pandemi, kita juga dihadapkan pada situasi pasca pandemi dengan geopolitik yang meningkat
ketegangannya dan menimbulkan disrupsi sisi supply yang luar biasa. Seolah-olah pandemi saja tidak cukup untuk mengganggu ekonomi, climate change tidak cukup, sekarang kita dihadapkan kepada tantangan geopolitik. Itu semuanya tidak hanya berpotensi namun telah menciptakan dan menambah disrupsi sisi supply. Sehingga tidak heran bahwa dalam proses pemulihan ekonomi di mana permintaan dan aktivitas masyarakat mulai normal dengan bisa diatasinya pandemi dan vaksin sudah diberikan, dihadapkan pada disrupsi sisi supply, terjadilah ekses, yaitu kenaikan harga-harga. Karena dari sisi produksi atau supply side tidak mampu merespons meningkatnya aktivitas dan permintaan barang dan jasa dari masyarakat seluruh dunia pasca pandemi. Situasi ini dihadapi oleh seluruh policy maker. Bank sentral, terutama dari negara-negara maju, harus secara agresif menaikkan suku bunganya. Hal ini menimbulkan dampak kedua, ekses, yaitu volatilitas pasar keuangan global. Dan kenaikan yang agresif lebih dari 300 basis poin dari suku bunga di negara Amerika dan Eropa hanya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan menyebabkan capital outflow dari emerging market dan developing country ke negara maju. Para akuntan di ruangan ini pasti sangat hafal dengan situasi ini. Dengan capital flow, interest rate naik, depresiasi local currency terjadi. Sebagai akuntan, saya yakin Anda semua sudah mendengar alarm mulai bunyi. Karena ini dampaknya kepada neraca keuangan sangat langsung. Inilah yang sedang kita hadapi. Pasca pandemi tidak berarti pemulihan yang aman dan nyaman. Alhamdulillah Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan dan kinerja pemulihan ekonomi kita. Selama 4 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5%. Bahkan kuartal ketiga tahun ini pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,72%. Dengan pertumbuhan di atas 5%, kita pun juga tetap mampu menjaga inflasi pada level yang relatif moderat dibandingkan negara-negara maju. 40 tahun kita tidak pernah mendengar inflasi di Amerika bisa menembus angka 8%. Inflasi di Eropa bahkan bisa tembus double digit mencapai 11%. Karena baru setahun yang lalu sebagai akuntan saya yakin di ruangan ini sangat ingat bahwa inflasi di negara-negara maju itu 0%, bahkan cenderung deflasi. Sehingga suku bunga di negara-negara maju waktu itu semuanya mendekati 0%. Dengan inflasi double digit yang luar biasa tinggi ini yang kemudian direspons dengan kenaikan suku bunga, kita harus waspada. Meskipun Indonesia dengan kondisi pemulihan dan stabilitas dari sisi harga yang relatif baik, tidak berarti kita kemudian tidak waspada. Kita masih akan terus mengawal perekonomian kita untuk tahun 2022 yang dalam hal ini tinggal 2 minggu lebih dan memasuki tahun 2023. Banyak alasan untuk kita optimis
namun juga banyak alasan kita untuk waspada. Di dalam situasi ini, APBN sebagai instrumen keuangan negara bekerja luar biasa keras. Pada saat pandemi COVID-19, APBN harus bekerja keras untuk melindungi masyarakat dari ancaman kematian dan kesehatan, melindungi ekonomi dari keterpurukan akibat berhentinya kegiatan ekonomi, memulihkan ekonomi dan melindungi secara sosial dengan jaring pengaman sosial. Dalam situasi pemulihan di mana APBN juga mulai pulih kesehatannya karena sesudah mengalami defisit di atas 3%, APBN harus waspada terhadap kondisi gejolak global seperti yang tadi saya sampaikan. Ibu, Bapak sekalian, para hadirin yang berbahagia, profesi akuntan adalah profesi yang memiliki peran sangat penting dan fundamental di dalam mendukung dan membangun peradaban dan kemajuan. Keberadaan akuntan menyebabkan masyarakat dari suatu peradaban mampu mengorganisir dirinya menjadi lebih teratur, rapi, dan terdokumentasi secara baik. Dengan pengorganisiran yang baik dan teratur, masyarakat dan suatu peradaban mampu melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan yang rumit dengan menyusun struktur organisasi yang kompleks namun tetap akuntabel. Itu adalah fondasi yang luar biasa yang disumbangkan oleh profesi akuntan. Anda boleh dalam hal ini memiliki kebanggaan. Sejarah mencatat bahwa sistem akuntansi modern diciptakan oleh Luca Pacioli di Italia tahun 1494 dengan memudahkan pencatatan transaksi perdagangan dengan volume besar dan mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan. Kalau Anda yang umat Islam barangkali ingat di dalam Al-Quran disebutkan, maka setiap transaksi perdagangan dan utang piutang harus dicatat secara baik dan detail. Translationnya, terjemahannya dilakukan oleh Luca Pacioli dengan membuat catatan transaksi perdagangan yang merupakan sebuah era akuntansi modern mulai diciptakan. Dengan adanya revolusi industri di Inggris tahun 1760, maka keberadaan sistem akuntansi yang makin modern yang menjadi fondasi dari operasi perusahaan dan organisasi semakin dituntut untuk menjawab kompleksitas, dan ini menjadi tantangan yang terus-menerus akan dihadapi oleh profesi akuntansi. Jadi kalau hari ini kita dihadapkan pada disrupsi era digital, disrupsi karena pandemi, disrupsi karena demografi, disrupsi karena geopolitik, dan disrupsi karena perubahan iklim, ini bukan hal yang baru yang harus dijawab oleh profesi akuntan. Seperti pendekar yang sudah sangat hafal terhadap berbagai tantangan, saya berharap para akuntan mampu untuk membaca perubahan, kemudian merespons secara akurat dan kredibel melalui standar akuntansi
di mana compliance tidak menjadi penghalang bagi manusia, perusahaan, dan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan zaman. Trust and accountability dan compliance adalah fondasi yang tidak boleh hilang, namun juga tidak boleh menjadi penghalang dari problem solving. Ibu bapak sekalian, untuk tema hari ini yang memberikan penekanan kepada environment dan sustainability, kita memahami bahwa pada hari ini dunia terus berbenah di dalam memahami risiko dari climate change dan kemudian menerjemahkan di dalam corporate governance. Para akuntan akan terus dihadapi di mana new age of materiality dengan pertimbangan atas materialitas untuk pengambilan keputusan baik di dunia bisnis maupun di dunia kebijakan publik tidak lagi ditentukan dengan nilai uang atau nilai moneter. Akuntan bukan lagi hanya melihat angka-angka pada laporan keuangan, namun juga story di balik angka tersebut. Dari mana sumber pendapatannya? Apakah sumber pendapatan ini merusak environment dan merusak sosial? Apakah sumber pendapatan ini diperoleh melalui bribery dan corruption? Story di balik angka menjadi penting. Bagaimana sebuah entitas, apakah bisnis dan pemerintah melakukan kegiatan belanja? Apakah belanja ini merusak lingkungan, merusak sosial, dan bahkan juga merusak tata kelola melalui praktek korupsi dan collusion. Ini adalah sebuah standar yang luar biasa tinggi. Profesor Mardiasmo tahu persis kenapa saya selalu hadir di IAI. Profesor Hadi Broto tahu persis kenapa saya termasuk pengamat ekonomi yang duduk bersama IAI pada saat krisis ekonomi 97-98. Karena ini adalah sebuah pertaruhan. Akuntan adalah profesi yang diandalkan untuk menjaga sebuah kemampuan untuk merespons suatu masalah dengan standar etika, moralitas, dan kemampuan pada komitmen terhadap integritas yang tidak boleh diperjualbelikan. Once akuntan menjual prinsipnya, maka seluruh governance collapse. Dan itu kita lihat di berbagai episode. Kalau di negara barat kita lihat Enron, dan yang paling akhir adalah cryptocurrency FTX. Maka di Indonesia kita pernah melihat krisis ekonomi yang dahsyat tahun 97-98 itu karena prinsip integritas terkompromis. Saya berharap dengan sekarang tantangan baru di mana kita mengadopsi konsep sustainabilitas, di mana konsep environmental, social, dan governance akan menjadi guidance dan sekaligus fondasi bagi praktek bisnis, praktek kebijakan publik, maka profesi akuntan dan akuntansi akan terus memberikan jawaban-jawaban. Menyelesaikan masalah tidak dengan masalah. Ini bukan tagline-nya sebuah perusahaan. Ini adalah tantangan Kongres ke-14 Ikatan Akuntan Indonesia. Ada masalah, jawab dengan solusi. Jangan masalah dijawab dengan masalah. Ibu bapak sekalian, saya tentu berharap bahwa
Ikatan Akuntan Indonesia akan terus bersama pemerintah menjaga dan terus memperkuat fondasi tata kelola. Karena Indonesia sedang menuju kepada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di mana kita ingin melepaskan diri dari middle income trap. Kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin menjadi negara dengan pendapatan tinggi namun dengan environmentally, socially, dan governance bisa terjaga dengan baik. Ini tantangan yang tidak sederhana. Semua profesi harus ikut menjawab. Kami dari pemerintah akan terus menjaga dan terus membangun bersama-sama dengan seluruh ikatan profesional di Indonesia. Pemerintah juga akan menggunakan instrumennya untuk menjaga environment dan terus memperkuat jaring pengaman sosial dan meningkatkan tata kelola yang baik. Di dalam sisi sustainability, pemerintah meluncurkan berbagai program transisi energi agar Indonesia mampu untuk tumbuh terus dengan kebutuhan energi yang meningkat namun dipenuhi dengan energi yang makin rendah karbon atau renewable. Ini juga membutuhkan sekali lagi pengawalan dari IAI. Karena bagaimana mentransform energi yang mayoritas sekarang adalah fosil menjadi renewable membutuhkan investasi yang luar biasa. Membutuhkan governance yang makin kompleks, di mana akan muncul carbon market, carbon tax, dan transaksi antar negara. Tentu ini membutuhkan assurance. Akuntan identik dengan assurance. Kalau Indonesia tidak mampu memiliki kualitas yang memberikan assurance, domestik maupun global, maka kredibilitas seluruh kebijakan menjadi questionable. Assurance inilah yang kita harap bisa dibangun namun tetap di dalam tujuan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ekonomi, sosial, dan tata kelola Indonesia yang makin kompleks di era yang penuh disrupsi. Tentu kita berharap bahwa di dalam konteks ini IAI terus berkomunikasi dan berkoordinasi tanpa mengkompromikan integritas dan profesionalisme dengan berbagai stakeholder. Risiko yang muncul sekarang bisa dalam bentuk risiko fisik, risiko regulasi, risiko karena perubahan shock yang bisa menimbulkan dampak pada neraca keuangan. Ini yang harus dipahami tidak hanya oleh para akuntan namun juga oleh masyarakat luas. Karena pada akhirnya kita semuanya membutuhkan masyarakat yang makin well informed terhadap fenomena-fenomena dan gejolak yang terjadi. Kita juga harus melihat dari sustainability bagaimana mengubah landscape dari risiko fraud oleh perusahaan. Saya sudah melihat di berbagai negara di Eropa di mana pencatatan green economy ternyata tidak kredibel atau manipulatif. Ini karena standar ESG masih relatif baru. Banyak yang melakukan greenwashing. Yang bagian nyuci-nyuci ini biasanya akuntan yang melakukan. Mereka yang nyuci-nyuci, mereka yang harus ditangkap oleh sesama akuntan. Jadi apakah ini adalah money laundering ataukah greenwashing, itu adalah tantangan governance atau fraud yang baru. Tentu saya berharap teman-teman semua di Ikatan Akuntan Indonesia tetap menjaga berbagai munculnya risiko atau fraud dengan tetap menjaga integritas dan profesionalitas, karena tema yang Anda semua angkat adalah trust dan confidence.
Akuntan harus terus menjadi pilar yang menjaga kepercayaan publik. Profesi akuntan harus terus dijaga bersama, karena dia menjadi profesi yang diandalkan oleh seluruh pengambil keputusan, baik itu pengambil keputusan di level masyarakat, saya harus berinvestasi di mana, saya harus membeli saham yang mana, sampai dengan pengambilan keputusan di level perusahaan dan di kebijakan publik. Akuntan bukan hanya berperan sebagai value reporter, tapi Anda semuanya adalah sebagai value creator dan value protector. Dengan demikian, masyarakat, organisasi bisnis, dan pemerintah mampu membuat keputusan yang kredibel, akurat, dengan menjaga dari berbagai ancaman risiko yang selalu pasti akan muncul. Pada bagian akhir dari pidato ini, perlu untuk ditekankan mengenai sumber daya manusia. Untuk bisa menjawab tantangan dan harapan masyarakat terhadap profesi akuntan Indonesia, aspek sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan memiliki kompetensi teknis serta integritas yang tinggi sungguh sangat dibutuhkan. Saya menghargai peran IAI yang terus menata organisasinya untuk terus mengedepankan profesionalisme dan kompetensi SDM, mulai dari level bahkan SMK hingga perguruan tinggi dan bahkan di antara kalangan profesional. Saya menghargai IAI di dalam mengembangkan generasi muda akuntan Indonesia melalui program Aspiring Professional Accountants dengan mengacu kepada standar global yang diterbitkan organisasi profesional accountant dunia, yaitu International Federation of Accountants. Hadirin yang berbahagia, saya juga sangat menghargai yang tadi disampaikan oleh Prof. Mardiasmo. Akuntan tidak hanya identik dengan corporate besar. Akuntan juga memiliki peran dan berkontribusi terhadap pembangunan UMKM di Indonesia. Ini adalah sebuah tantangan yang harus dijawab bersama. UMKM di Indonesia berkontribusi 61% dari kue ekonomi kita. Lebih dari 63 juta pelaku, lebih dari 193.000 unit usaha kecil dan 44.000 unit usaha menengah. Ini adalah sebetulnya identik dengan perekonomian Indonesia. Jadi dalam hal ini apabila akuntan Indonesia juga ikut menjawab tantangan yang dihadapi oleh UMKM, maka Anda juga ikut menyelesaikan masalah 99% dari perekonomian Indonesia. UMKM masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Adanya kantor jasa akuntan yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan memberikan jawaban dalam membantu UMKM menjadi UMKM yang memiliki status bankable, sehingga mereka mampu mendapatkan akses pendanaan yang murah dan berkeadilan. Saya berharap KJA yang ada dan tersebar di seluruh Indonesia akan terus meningkatkan peran optimal membantu UMKM. Digitalisasi dari pembukuan menjadi salah satu solusi yang bisa ditawarkan, sehingga perekonomian Indonesia akan semakin inklusif dan kuat dari sisi akar rumput. Saya tadi juga melihat bahwa IAI juga mendukung tumbuh berkembangnya ekonomi syariah melalui pendampingan pesantren dan penyusunan PSAK syariah. Sekali lagi ini juga merupakan jawaban
bahwa ekonomi syariah yang berasaskan pada keadilan dan akuntabilitas bisa diterjemahkan dalam prinsip pembukuan dan prinsip pertanggungjawaban yang sama, yaitu bertanggung jawab secara profesional, amanah, dan juga mampu menjawab solusi, memberikan solusi terhadap persoalan perekonomian masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan pertama penghargaan terhadap IAI yang turut serta secara kokoh dan berkomitmen penuh untuk mewujudkan sustainable governance, karena ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah atau perusahaan, namun tanggung jawab kita semua. Kita perlu untuk terus meningkatkan dan mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai anggota G20 akan berkomitmen untuk terus menyejahterakan rakyat namun secara sustainable, tidak at the cost of sustainability atau environment. Saya mengapresiasi peranan IAI di dalam mendorong profesi akuntan untuk mengambil peranan strategis di dalam menjaga integritas dan kepercayaan di era sustainability atau keberlanjutan. Tentu saya berharap kita mampu terus berpartner di dalam menjaga ekonomi Indonesia, di dalam proses pemulihan dan terus melanjutkan perjalanan menuju Indonesia maju. Saya berharap Kongres IAI ke-14 akan menjadi wadah yang sangat penting di dalam bertukar ide dan gagasan, mengembangkan standar pelaporan yang berbasiskan pada environmental sustainable dan governance yang baik. Juga menjadi momentum bagi IAI untuk mendorong praktek-praktek yang konsisten dengan concern sustainability, social responsibility, dan good governance. Demikian yang saya sampaikan. Atas nama Bapak Presiden dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perkenan Ibu Sri Mulyani untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang Profesor Murmahadi Suryajanagara dengan Profesor Mardiasmo untuk dapat mendampingi Ibu Sri Mulyani untuk penekanan tombol pembukaan Kongres 14 IAI dan Seminar Internasional Peringatan HUT ke-65 IAI. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin Ibu dan Bapak yang terhormat, kita akan hitung mundur bersama untuk penekanan tombol. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian resmi sudah pembukaan Kongres 14 IAI dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 IAI oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.